Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala du'a mukhul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli an nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli. Al-ayah. Alhamdulillah tahdits bi nikmah. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang menciptakan, menjadikan doa itu menjadi mukhul ibadah, otaknya ibadah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang telah memberikan tausiahnya, memberikan etikanya, adab-adabannya, bagaimana seharusnya kita berdoa, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'innya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau sehingga kita mendapat syafaatul udma fi yaumil jaza. Dan alhamdulillah ya, sekali lagi Allah menjadikan doa menjadi mukhul ibadah, otaknya, ruhnya ibadah. Ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa doa itu menjadikan ruh atau mukhul ibadah, otaknya ibadah? Karena doa itu ciri orang yang benar-benar butuh kepada Allah. Jadi kata Allah, dia butuh padaku. Berarti dia sedang menghamba kepadaku. Jadi doa itu sebetulnya bukan hanya ingin diijabah doa atau keinginan kita dikabul, tetapi pengabdian kita kepada Allah. Cirinya kita butuh kepada Allah. Makanya wajar disebut mukhul ibadah. Ya, jadi bahkan dalam hadis yang lain kan doa silahul mu'minin, senjatanya kaum mukmin, doa itu ya. Nah, sehingga Rasul mengatakan karena ini kita memohon kepada Allah, maka ada etikanya, ada adab-adabannya gitu ya. Salah satunya kata Allah tadi, wa idza sa'alaka ibadi, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang ku'ani, kasih tahu fa inni qarib, aku dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i, maka aku akan mengabulkan doanya idza da'ani, ketika dia memohon kepadaku, fa yastajibuli, maka harus mohonlah kepadaku. Nah, di sini kita pahami dalam ayat ini, satu, yakini bahwa Allah itu qarib, dekat dengan kita. Karena dekat, saking dekatnya tahu masalah kita, tahu keinginan kita. Kalau Allah tahu keinginan kita, pertanyaannya kenapa tuh kita harus berdoa? Kan Allah tahu. Nah, inilah etika. Inilah etika kita kepada Allah. Walaupun Allah tahu, yakin kita Allah itu tahu. Maka etikanya kita berdoa. Kenapa? Menghambanya kepada Allah gitu. Menghambanya kepada Allah. Satu, yakini bahwa Allah itu qarib,
dekat dengan kita. Karena dekat, ya janganlah kita menjauh. Kumaha contohnya menjauh gini. Ketika Allah memanggil ke kita, taruhlah dengan adzan. Allah itu ingin dekat dengan kita. Ingin dekat dengan kita, maka kita pun harus datang kepadanya. Hari doa ingin cepat diijabah, kalau Allah nyuruh ke kita telat atau gimana? Cuk Allah teh hari ke doa hayang buru-buru diijabah. Hari kami manggil meni papahare kitu nya. Pemukur kesenangan sendiri mah kagok ya rokok setengah deui. Ngopi kagok ke Persib nya. Macam-macam gitunya. Nah, yang kedua yakini, harus diyakini dalam hati. Kata Allah, Pak ini karib uji budak watadai, pasti aku akan mengabulkan. Jadi kalau kita ada keyakinan pasti Allah akan mengabulkan kita. Nah, itulah etika yang kedua. Ya, etika yang kedua bahwa yakini bahwa Allah itu akan mengabulkan kita. Ini ulang lagi, yang pertama itu qarib, Allah itu dekat dengan kita. Oke. Ketika kita misalkan memohon sesuatu kepada seseorang, bawalah proposal kita. Maka dalam proposal kita presentasikan proposal dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata pilihan. Kita rinci, globalnya lah bolehlah, rinci atau global silakan. Ya, pokoknya kita katakan. Kemudian bagaimana hati kita? Hati kita penuh dengan harap. Penuh dengan harap. Berharap kepada Allah, berharap kepada seseorang tersebut. Ya, kalau ke orang kita memohon kepada seseorang pasti berharap dalam hati, pasti ingin. Nah, ketika kita berdoa pun harus berharap pasti, gitu. Harus yakin, sikoh, percaya kepada Allah bahwa Allah itu akan mengabulkan. Ya. Yang ketiga, idza da'ani, khususkan doanya kepadaku. Jadi hatinya, lihat sekali lagi, etika yang ketiga, hatinya tidak ada sedikit pun ada kaitan dengan manusia. Jadi idza da'ani, ketika doa khusus kepadaku, artinya dia mengandalkan hanya kepadaku. Jangan gini, saya berdoa tetapi dalam hati teh sugan we mungkin ditolong sama si A, mungkin we lah syariat mah di mana we, kan gitu. Syariat mah di mana we, berarti masih ada harapan pertolongan dari makhluk. Gitu. Total aja. Adapun Allah itu mau memberikan solusinya dengan cara apapun itu sesah Allah. Gitu. Yang lah kurang di mana we kayak pertolongan mah insyaallah. Mudah-mudahan lah gitu. Nah, ada di mana sajalah. Nah, itu enggak. Jadi kita total saja kepada Allah. Idza da'ani falyastajibu li, maka aku mengabulkan gitu. Nah, oke. Ketika kita dekat dengan seseorang yang kita inginkan, bagaimana kita ngobrolnya, pasti etikanya. Inilah supaya gampangnya, ketika kita ngobrol di HP dengan ngobrol dekat ini pasti beda. Ketika di HP rada wani, tapi kalau gini enggak gitu. Makanya kenapa di medsos suka pada wani, berani, dan memang itu tatap muka terdekat, jadi berani. Tapi kalau gini jarang berani, tatap muka gitu. Makanya etika lah, adab lah gitu ya. Nah, etika selanjutnya apa? Kata Allah, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu tadarruan. Tadarru teh handap asor, lembut, sopan, santun, sopan. Sopan bagaimana? Lihat, sopan cara duduknya. Jangan gini ngadoa teh, Allah sopan. Atau misalkan bari nyandarnya, Allah bari jeung heula, ya Allah kan itu enggak sopan tuh. Bahkan para ulama menyebutkan ketika gini saja katanya itu tidak sopan. Nanggah gini. Itu. Ketika kita memohon kepada seorang yang kita kagumi, kita segani, tangah gini gimana? Enggak bisa. Nunduk. Nah, tetapi ratusan hadis tentang etika
doa salah satunya mengangkat tangan. Itu banyak sekali hadis yang mengangkat tangan, tapi mengangkat tangannya beda-beda tuh dalam hadis tuh. Ada yang gini, ada yang segini, ada yang gini, ada yang gini, gitu. Ada yang gini, ada yang gini, sampai macam-macam itu. Tapi pada intinya hampir semua hadis ratusan tersebut mengangkat tangan gitu lah intinya. Jadi salah satu etikanya itu mengangkat tangan, gitu. Minta, gitu. Ya, mengangkat tangan, minta, namanya gitu. Minta. Itu etikanya tadarru. Tadarru itu dalam sikapnya. Hatinya tadarru. Coba hatinya tadi tadarru itu hatinya, Masya Allah. Maka doa itu bagusnya para ulama itu ada seorang ulama, dia itu ketika doa itu nggak berani sama sekali mengenadahkan tangga itu menengadakan kepalanya tuh berani gitu. Gitu. Kenapa? Bukan berarti Allah ada di atas, bukan berarti ketika kita di hadapan yang mulia dia berani nggak gitu, gini tangga gitu, isi mukanya gitu, nggak berani. Gitu. Tadarru teh hatinya juga. Tadarru merasa apa di hadapan Allah. Tadarru. Wa khufyah. Ada dalam hadis ada wa khifatan wa khufyah, banyak ya kata-kata. Tapi tetap kata dasarnya sama. Khufyah itu apa? Khafi itu apa? Lirih, lembut. Jadi doa itu bagusnya lirih, kalem aja. Allahumma shalli wa sallim. Atau tarik teing itu enggak, lirih kalem aja. Nikmati, namanya kan memohon, harus ngerti gitu ya. Jadi wa khufyah. Kelima tuh, ya. Genap gitu, genap kalimat. Ya. Jadi tadarru dalam sikapnya, dalam hatinya, pakaiannya harus tadarru lah, harus sopan lah pakaiannya juga memohon kepada Allah. Itu namanya kita memohon kepada Allah, ya pakaiannya harus layak lah. Itu. Bagaimana yang layaknya gini aja, misalkan ini hanya logika kan aja logika. Kalau saya pakai baju ini, kemudian ada kumpulan orang-orang yang udah dianggap oleh kita itu orang-orang tokoh-tokoh lah, orang tokoh. Pakai baju ini, saya berani nggak pakai baju ini? Oh nggak berani, itu malu dong. Kalau malu berarti apalagi ke Allah gitulah intinya. Ya. Kalau dulu makan, wonten kalau sholat pakai celana tuh, dimarahi kan sama orang tua. Tuh sopan sholatnya, pakai sarung gitu. Dulu mah, ya. Kenapa? Karena merasa tidak sopan tuh. Gitu. Tapi sekarang enggak juga ya gitu. Dulu itu kan kalau pakai baju yang pendek enggak berani tuh. Karena enggak sopan. Nah, tapi kalau tadi logika kan gini, kita misalkan di undangan orang-orang yang berada aja gitu. Pakai pakaian yang pendek, malu enggak? Ya enggak lah, tergantung pakaiannya mungkin ya. Pakaiannya layak mah ya layak aja kan gitu. Maksudnya sekarang pendek atau panjang nggak jadi masalah sih sebetulnya, tapi layak nggak di hadapan Allah gitulah. Ya. Tapi yang paling utama wa tahhir siyabaka, kata Allah apa? Suci bersih bajumu gitu, layaknya gitu. Yang layak kepada Allah, jadi menghargainya gitu ya. Tapi sebetulnya nggak saya mau pakaian yang lusuh juga nggak apa-apa. Ya silakan kalau misalkan kita niatnya tawadhu gitu ya. Niatnya tawadhu. Ya, wakhif ya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Nah, yang keenamnya innahu la yuhibbul mu'tadin. Ingatlah kata Allah, innahu sesungguhnya dia Allah la yuhibbul mu'tadin, tidak senang orang yang berlebihan. Maka hati-hati ketika doa kita berlebihan. Kalau contoh berlebihan ya kita mohonnya berlebihan lah. Maaf sekali misalkan ini contoh ya. Tapi kalau Nabi mah enggak ya, enggak ada, itu mah mungkin ada sesuatu alasannya. Contoh misalkan berlebihan. Kalau menurut saya sih kalau kita itu mungkin itu berlebihan ya. Nabi Musa memohon kepada Allah ingin melihat langsung Allah. Kan itu berdoa tuh. Kita berlebihan ya sebetulnya itu, tetapi kan itu mah mungkin ingin keyakinan ya.
Nabi Ibrahim apa tuh mintanya? Ya Allah, aku yakin Engkau itu Maha Kuasa, tapi aku ingin tahu supaya yakin aku bagaimana Engkau bisa menghidupkan yang telah mati gitu kan. Kan itu. Kata Allah, ya udah ambil 4 macam burung. Sembelih. Kemudian dagingnya dicincang. Kemudian dicincang, siapkan wadah 4. Secara udah dicincang semuanya diacak, simpen 4 wadah, simpen di gunung ini, kemudian panggil olehmu satu-satu. Kan bersatu lagi tuh. Kan itu minta seperti itu kayaknya itu mu'tadin ya berlebihan. Tapi itu kan untuk keyakinan Nabi mah kan untuk supaya contoh bahwa Allah itu gitu. Itu kan salah satu mukjizat kan ya gitu mukjizatnya. Nah, itu contohnya misalkan Nabi Sulaiman. Ya Allah, aku minta kerajaan, kekayaan yang tidak pernah ada sebelum aku dan sesudahku. Nah, kita jangan berlebihan lah. Contoh misalkan kalau anak-anak kan dulu mah kan belum banyak TV hanya TVRI, itu juga jarang kan, kalau ada itu dongeng. Di dongeng itu bisa terbang, bisa sarakti gitu ya. Kita berdoa, ya Allah, aku ingin bisa terbang seperti tokoh Hanu gitu. Kita berdoa ke Allah kan itu berlebihan gitu ya. Dulu kan ya, jadi termasuk kita misalkan mungkin saja doa kita berlebihan tadi misalkan dalam kekayaan. Ya Allah, mudah-mudahan aku seperti ini gitu. Makanya bagusnya kata ulama etikanya doa itu diawali dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan diakhiri dengan istighfar. Mungkin permintaan kita itu berlebihan, gitu. Mungkin permintaan kita itu berlebihan. Tidak boleh yang mu'tadin, yang berlebihan. Nah. Kemudian kata Allah juga di sini, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, silahkan kalian berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan kepada kalian. Tetapi ingat, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan ingatlah kalau orang-orang yang takabur. Nah, jadi intinya ketika doa, awas hati-hati ada sifat sombong, ada sifat takabur. Gitu. Ini alhamdulillah kalau saya itu doa itu diijabah terus. Tidak ada lah satupun gaya gitu. Sombong gitu. Aduh, saya itu doanya paten. Wah, itu yastakbirun. Allah tidak suka kepada orang-orang yang yastakbirun. Tong lalawar aja orang masuk doa orang mau dikabut. Hati-hati itu. Allah tidak senang kepada orang yang takabur. Gitu. Baik dalam bicaranya, dalam duduknya, dalam gayanya, kan kelihatan lah mulai dari duduknya, dari gaya bicara. Kalau takabur itu kelihatan, gitu. Kelihatan, makanya hati-hati gitu ya. Tingkah kita ketika berdoa kepada Allah, jangan yastakbirun. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang yastakbirun. Gitu. Boleh, Nabi juga kan tadi terperinci. Misalkan ingin ini, ingin. Kalau misalkan enggak terperinci juga enggak apa-apa. Beda-beda Nabi itu. Kalau Nabi kita itu rata-rata jarang terperinci. Kalau Nabi kita itu lebih ke siloka. Nabi kita itu doanya itu lebih lembut biasanya. Misalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkau yang mencukupi. Aku butuh ya Allah. Engkau lebih tahu apa yang aku butuhin. Biasanya Nabi itu lebih gitu. Tapi boleh nggak apa-apa rinci juga gitu. Nah, hanya etikanya ketika kita memohon yang urgent itu harus fokus. Jangan macam-macam. Kalau kita fokus misalnya satu A, misalnya terus aja itu mintanya. Kalau doa untuk hanya ibadah, ya boleh kita semuanya minta, nggak apa-apa. Tapi misalkan kita yang urgent apa, itu misalkan saya dikir A misalkan. Dengan dikir A, misalkan saya menginginkan A tersebut misalkan. Dengan dikir ayat ini, misalkan menginginkan sesuatu A ini gitu misalkan. Terus saja itu sebelum terkabul, itu fokus bagus.
Kalau yang urgent gitu, misalkan kita ingin apa ini, target kita ini doanya itu. Kalau sedang doa umum kita misalkan nggak ada yang urgent, ya doa semuanya aja gitu. Misalkan kan sudah ada targetan satu misalkan, itulah yang difokuskan gitu. Ya boleh saja, tapi biasanya kan satu-satu gitu. Biasanya fokusnya yang satu gitu. Biasanya diijabahnya satu-satu gitu. Nah, biasanya kita itu kan rakus itu. Ingin ini, ingin iya, encan yang hoyong itu, yang iya gitu. Jadi itu sadayana. Misalkan gini, ya kita juga pengen anak misalkan masuk perguruan tinggi apa, misalkan samping itu juga kita juga minta misalkan apa namanya rezekinya gitu kan. Yang urgent kalau umum boleh nggak apa-apa. Kalau umum misalkan ya Allah saya anak ini ingin ini ya, jauh-jauh hari boleh, tapi misalkan kada urgent misalkan itu fokuskan. Jadi gini contoh misalkan saya mau baca bismillah 786 kali untuk keperluan A. Biasanya harus satu. Biasanya ahli hikmah itu seperti itu. Itu nggak ya boleh saja kalau doa, tapi susah dijabahnya kata ahli doa gitu. Ini kan ada pengalaman kadang-kadang tuh ya kalau kita fokus ya ada yang trikabulnya ada yang 1 tahun, kemudian ada yang 3 bulan, ada yang kayak gitu. Nggak apa-apa. Target gini, maksudnya gini, kita baca ini misalkan 7 hari nih. Saya baca ini 7 hari selama berapa? Udah ganti lagi misalkan saya ingin ini. Ya nggak apa-apa kalau dijabah itu Allah yang lebih tahu. Kapan kita perlunya gitu. Kapan kita pasnya. Ya, kalau doa umum boleh nggak apa-apa. Misalkan ketika kita umum nggak urgent, misalkan ya semuanya aja minta gitu, ya, minta semuanya gitu. Nanti kita lihat Nabi Yakub itu biasanya tahajud. Tahajud itu sepertiga akhir malam. Nabi Yakub itu anak-anaknya semuanya di tataan. Misalkan baca Yasin satu ini untuk anaknya ini. Yasin ini untuk misalkan kalau Yasin misalkan ini mah hanya contoh aja, silakan kalau Nabi Yakub enggak Yasin maksudnya contoh misalkan itu. Dengan Al-Fatihah ini Al-Fatihah untuk ini, Al-Fatihah untuk ini, tahajud 2 rakaat ini ya Allah mudah-mudahan berkahnya untuk ini, keinginannya ini boleh. Jadi satu fokus gitu baca misalkan satu Al-Fatihah untuk si A, satu Al-Fatihah untuk si B gitu maksudnya. Satu kalinya itu minta berapapun enggak apa-apa gitu. Tapi fokusnya gitu. Misalkan saya baca la haula wala quwata illa billah, ingin cerdas, anak ingin cerdas, gitu. Misal gitu contoh. Ya apa aja lah doa 6 mangawe gitu. Itu ya. Oke, yastakbirun, enggak senang Allah itu yang takabur itu. Qala kata Allah juga ud'ullah awid'ur rahman. Berdoalah kepada Allah atau kepada Rahman. Kan qulid'ullaha awid'ur rahman. Berdoalah kepada Allah atau kepada Rahman. Jadi boleh ya Allah, ya Allah, ya Allah atau ya Rahman, silahkan. Ini Allah yang menyebutkannya, silahkan. Qulidullah awid'ur Rahman. Silahkan kita. Ya, silahkan. Asmaul Husna, Ismul A'zam, silahkan. Itu. Kenapa? Karena di sini awid'ur Rahman. Ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Lihat di sini. Ayyamma tad'u. Ayyamma itu dengan waktu-waktu tertentu. Ayyamma itu kan jamak taksir tuh. Misalkan 3 hari doanya dengan ismul adam misalkan ini itu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tapi bagusnya doa itu ada asmaul husnanya. Asmaul husnanya. Boleh semuanya dari ya Allah sampai terakhir boleh, atau dipilih tadi ya Allah ya Rahman ya Rahim gitu boleh ya, atau qulidullah dibaca ayat ini boleh nggak apa-apa gitu. Jadi boleh kita berdoanya dengan saya mau ya Latif aja, ya Latif boleh, saya mau ya Wadudu boleh, silakan aja. Mau tadi ya Allah boleh, qulidullah berdoalah dengan Allah, dengan nama Allah atau kepada Allah, awid'ur Rahman atau dengan sifat Rahmannya, silahkan. Gitu. Boleh. Warwiya an-Nu'man bin Bashir an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna du'a huwa al-ibadah. Ingat, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Gitu. Maka ud'uni astajib lakum, ibadah.
niatkan kita ketika doa itu ibadah gitu. Doa itu ibadah, bukan hanya ingin dikabul tetapi doa itu ijabah. Maka para ulama itu sengaja doa itu diperbanyak, dan ini ibadah gitu. Banyak doa itu segala dibaca gitu. Dan karena ini ibadah gitu. Kalau salah doa mukhul ibadah tadi ya. Doa itu mukhul ibadahnya, mukhul ibadah. Ruhnya, otakna ibadah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisa syai'un akramu 'ala Allah azza wa jalla minad du'a. Tidak ada suatu pekerjaan yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali doa. Kenapa? Kan doa itu tadi sekali lagi kita sedang menghamba kepada Allah, kita sedang butuh kepada Allah. Kata Allah, hai malaikat, lihat dia sedang menghamba kepadaku, dia sedang mengeluh kepadaku, dia sedang butuh kepadaku. Aku senang kepadanya. Kenapa? Jadi Allah itu senang ketika diminta dan murka ketika tidak diminta. Itu Allah. Beda dengan manusia. Manusia mah diminta murka, tidak diminta atoh gitu. Dibaliknya. Kalau Allah mah justru kalau enggak diminta dia sombong amat. Kayak enggak butuh ke aku kata Allah gitu. Ya, kalau enggak butuh ya silakan, gitu. Kalau mau syariat silakan. Enggak ada hujan lagi misalkan sampai sumur saat kering, enggak mohon ke Allah, enggak. Gali deui. Cek Allah teh sok gali ada. Saat deui gali deui sok, cek Allah digantung gitu. Enggak doa lagi gitu. Seharusnya kan ya gali boleh, itu bagus karena ikhtiar, tapi juga berdoa menyandarkan ke Allah. Itu. Menyandarkannya doa kepada Allah. Jadi paling mulianya. Wa qala sallallahu innal abda la yakhti'u minad du'a. Nah, ini jadi ada kesalahan-kesalahan dalam doa. Salah satu kesalahan dalam doa itu ya, dia berdoanya danbun. Dia doanya ada kesalahan atau berbuat dosa dalam doanya. Contoh misalkan dalam doanya, ya Allah, mudah-mudahan dia enggak laku, misalkan doanya. Itu doa contoh konkret lah, misalkan ya Allah mudah-mudahan dagang nanti laku kan. Itu doa yang kesalahan doa tuh. Jadi doa itu tidak boleh doa yang salah, yang dosa gitu. Ya Allah mudah-mudahan si itu teh celaka. Nah, itu enggak boleh ya. Doa-doa yang dosa gitu. Kesalahan. Bukan doanya menyumpah. Nyumpah, so, itu teh doa. Meminta kan, doa itu meminta. Ya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan we sing celaka. Orang yang niat mendoakan orang yang menganiaya. Boleh, tetapi tidak ada kelebihan untuknya. Iya. Bisa aja kan. Iya. Mendoakan orang yang menganiaya. Iya. Ya. Ke Oh, ke orang kafir boleh. Oh, enggak, ke orang kafir enggak ada dosa. Ya. Nah, kalau dolim boleh, ke orang yang dolim boleh. Misalkan dia dolim, misalkan telenges gitu ya. Kita mendoakan, ya itu bagusnya, tapi mendoakannya bagusnya yang bagus. Mudah-mudahan tidak dolim lagi gitu. Sadar gitu. Mudah-mudahan sing cilaka itu kurang bagus tuh. Gitu. Ya, bagusnya itu mendoakan yang bagus saja gitu ya. Itu dosa. Atau misalkan kita yang doa yang dosa lah gitu, yang ya berlebihan lah atau berbuat dosa, ini kesalahan dalam doa itu. Yang kedua, itu kesalahan dalam doa itu ajalah. Kesalahan dalam doa itu suka ajalah. Al-ajalah itu ingin cepat diijabah gitu. Ya Allah, besok teh deadline ya Allah. Besok teh sudah ya Allah mudah-mudahan ya Allah. Nah, ingin cepat-cepat diijabah itu enggak bagus. Kenapa? Itu nodong ke Allah itu ya. Itu maksa ke Allah itu ya.
Maka tidak boleh ala ajalah. Justru sok lihat-lihat di berbagai keterangan. Semakin ingin cepat diijabah oleh Allah, semakin menangguhkan ingin ijabahnya gitu. Jadi jangan ya Allah lebih tahu gitu ya. Ya kalau ngeluh mah nggak apa-apa, tadi kan munajat kita, ya Allah. Ternyata besok tuh ya tuh gimana tuh ya Allah. Gitu. Pokoknya ya Allah pokoknya besok yo. Temenang tuh ya Allah. Maksa gitu. Kan kayak sekarang ini ya Allah. Mudah-mudahan dia terbaik untukku misalkan gitu. Ya Allah mudah-mudahan dia terbaik untukku. Padahal belum tentu. Ya, seharusnya ya Allah kalau dia baik untukku ya Allah mudahkanlah. Kalau tidak baik jangan ya Allah. Gitu kan gitu. Ya Allah mudah-mudahan itu terbaik untukku. Iya kita yang ngatur gitu. Kurang bagus tuh ya. Jadi seolah-olah ya Allah kayaknya ya Allah itu pasti untuk saya bagus ya Allah. Ijabah ya Allah jadikan ya Allah gitu. Kalau seperti ini ya Allah kalau ini yang terbaik buat saya mudahkanlah. Tapi kalau nggak baik buat saya jauhkanlah. Ya itu etika. Jadi kita etika ke Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita gitu. Doa. Makanya etika dalam salat itu misal. Terus di surat Al-Fatihah juga. Iya. Itu misalnya yang karena mengucapkan itu doa atau perintah dari Allah kepada kita. Nah, kan itu disuruh oleh Allah. Kan doa juga disuruh tadi ud'uni. Doa itu disuruh oleh Allah, maka tadi ibadah. Maka niatkan oleh kita ibadah. Jadi bukan hanya untuk apa? Untuk diijabah, tapi ini perintah dari Allah. Sama tadi iyyaka na'budu wa iyyaka. Sebetulnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bukan perintah, tapi itu pengakuan sih sebetulnya. Yang lebih utama itu pengakuan, itu bukan doa sebetulnya itu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohonkan, itu pengakuan sih sebetulnya. Iya. Iya itu. Bukan dari manusia. Ya. Makanya kenapa di situ ada doa, maka kenapa ada amin? Karena penuh dengan doa di situ. Makanya terakhirnya amin gitu. Ya. Maka etika di dalam doa itu harus ngerti apa yang kita minta. Untuk ketika baca Al-Fatihah itu coba pahami maknanya, apa keinginan kita gitu kan. Jangan tiba-tiba amin aja. Kalau ada orang ini kan yang merasa malu gitu ya. Dia berdoa terus ketika awalnya sendiri beribadahnya atau memberikannya itu kurang gitu akhirnya dia merasa malu itu gimana tuh? Beda gini. Kenapa kalau doa banyak kenapa doanya tidak banyak? Jadi terlalu banyak minta ke Allah gitu ya tentang untuk diri saya gitu. Yeah. Tapi buat Allah sendiri saya tidak memberikan apa-apa gitu. Itu gimana itu? Untuk Allah sendiri saya tidak memberikan apa-apa. Maksudnya dia banyak minta ya, menyepelekannya perintah Allah gitu ya. Hak dan kewajibannya gitu ya. Nah, itu salah satu tingkatan ya para. Jadi tingkatan ada tingkatan muktasibin, ada tingkatan mutajaridin. Kalau tingkatan muktasibin, tingkatan yang masih meminta kepada Allah. Ya kalau mutajaridin sudah syukur kepada Allah. Jadi sudah tidak minta lagi, udah pasti ya Allah udah tahu. Ya, saya udah malu, udah banyak sekali saya minta, saya sudah malu. Ya, itu tingkatan mutajaridin, gitu. Iya, iya, gitu. Jadi malu akhirnya, gitu. Ya, iya. Nah, ya. Nah, itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan masih muktasibin, masih apa yang dia inginkan gitu, yang kasab-kasab tadi gitu. Kalau mutajaridin udah syukur aja gitu. Doanya syukur gitu, niatnya syukur aja ini. Bukan mohon lagi gitu. Nah, makanya contoh misalkan ada seorang ulama misalkan ketika dia mendoakan orang lain sungguh-sungguh, tapi ketika istrinya misalkan atau keluarganya mohon atau doa untuk keluarga, malu gitu. Tapi ketika mendoakan orang lain kan ibadah mendoakan orang lain deh. Dia hebat, tapi untuk dirinya sendiri berdoa itu enggak terlalu gitu. Malu. Itu ada ulama-ulama seperti itu. Ya.
Jadi itu ada tingkatan-tingkatan. Itu dua-duanya boleh? Boleh. Ini ada salah satu teknik, bukan teknik ya. Bolehlah sekarang dianggapnya metode lah ya, metode atau teknik dalam berdoa. Dia itu sudah bingung. Berdoa ini, saya takut salah. Saya takut salah. Udah saya baca Asmaul Husna gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Tetapi dia inginnya sesuatu tapi bingung salah yang dia minta, maka Asmaul Husna dibaca. Ternyata apapun yang dia butuhkan oleh Allah diijabah, dikabul. Ada lagi yang sholawat. Saya itu bingung untuk berdoa ini, takut salah, doa ini takut salah. Udah saya mau sholawat gitu. Jadi sholawat itu, Asmaul Husna itu dijadikan doa gitu. Ada yang seperti metodenya. Karena saya takut salah, takut enggak pas doa itu. Ya udahlah saya Asmaul Husna gitu. Ternyata kebutuhannya oleh Allah dimudahkan gitu. Iya, betul. Jadi sebetulnya intinya ke kita lagi. Apa tujuan doa itu sendiri? Gitu. Apakah niatnya itu untuk dunia lagi tadi atau kita ibadah ini? Gitu. Gitu. Ya. Perintah itu ibadah. Memang banyak kebutuhan Iya. gitu aja. Macam-macam. Saya tertariknya ini Nabi Musa ketika dia untuk sama Firaun, dia nggak minta ya Allah belahkan laut. Tapi dia ngomong aja Allah malakal dari kamu musta'an malakal. Nah, gitu. Minta, engkau mau tahu apa yang aku butuhkan? Iya. Ya gitu. Ya karena tidak tahu yang terbaik menurut Allah itu meninggal atau ditolong diselamatkan kan gitu. Nah, kan gitu. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi wa fawidu amri ilallah kan gitu. Biasanya kalau Nabi itu lebih cenderung sering doanya itu yang seperti itu. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkau yang aku tuju, yang aku maksud. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi, keridhaanmu yang aku cari. Wa fawidu amri ilallah, dan hanya kepadamu ya Allah seluruh urusanku aku sandarkan, aku silahkan engkau yang lebih tahu. Itu mangga silahkan. Kalau ada yang tadi ingin terperinci boleh silahkan. Ya Allah mudah-mudahan anak saya itu beda-beda, silakan. Semuanya diperbolehkan oleh Allah. Yang penting tujuannya tetap ke Allah, dan tadi syarat-syaratnya seperti itu ya. Beda-beda ya gitu. Jadi beda-beda kadang-kadang ayanu keinginannya itu. Yang ketiganya ya, yaddakhirun. Kesalahan yang ketiga itu, maaf, pada umumnya tadi ya Farasid mintanya itu untuk dunia itu. Mintanya untuk dunia. Contohlah misalkan ingin dimudahkan rezekinya, doanya. Tapi setelah dapat rezekinya, dia digudangkan rezekinya. Tidak dipakai untuk sedekah, infak. Nah, itu dakhilun yang salah kesalahannya. Lagi, ketika dia itu memohon kebaikan tentang dunia, dimudahkan oleh Allah dunianya, semakin jauh dari Allah teh. Semakin rezekinya dipermudah, semakin jauh dari Allah. Nah, itu namanya istidraj. Tapi kalau misalkan semakin dimudahkan oleh Allah rezeki, semakin dekat dengan Allah, semakin mengabdi kepada Allah, nah itu anugerah, itu nikmat dari Allah namanya. Jadi gampangnya gitu aja. Dimudahkan oleh Allah, kita itu semakin dekat enggak gitu. Dulu mah kersusah mah di masjid itu tol, hari senang mah, nah itu kan bahaya. Hati-hati dakhirin. Nah itu yang ketiga kesalahan biasanya gitu. Itu yang ya. Ya Allah kan nggak tahu. Ketika dijawab rezekinya digunakan. Jadi itu ujian berarti. Ujian semuanya juga. Ujian. Berarti doanya gini kan, ya Allah berikan aku kekayaan yang semakin menambah kedekatan kepadamu. Iya. Bila aku jodoh misalkan yang dapat semakin mendekatkan itu aja semuanya. Iya. Ya memang gitu. Ya sebagusnya seperti itu. Jangan sepotong-sepotong. Rada curiga ya.
Tadi nama gitu, ya Allah kalau saya bagus 2, ya Allah kalau jadi ibadah lebih baik 2 boleh ya Allah kan. Ya. Ya gitu ya. Nah, tapi hati-hati ya. Makanan, pakaian itu menentukan kita dikabul atau tidak dikabul oleh Allah. Makanan yang tidak halal, subhat lah taruh. Itu agak sulit tuh. Apalagi yang haram. Gitu. Subhat itu remang-remang, halal atau haram ya gitu. Itu hati-hati itu ya. Pakaian pun sama. Kalau halal benar-benar halal pakaiannya gitu. Kalau ada yang haramnya gitu. Itu hati-hati. Mungkin cara jual belinya dulu salah gitu. Nah, itu tidak akan diterima oleh Allah. Selain jadi yang dimakan oleh kita selain etika tadi, kemudian yang dipakai oleh kita juga itu menentukan dijauh atau tidaknya. Nah, selain etika yang tadi ya. Nah, makanya dalam etikanya adab-adaban doa itu ada 10 tuh ya. Kata Imam Ghazali, yang pertama yatarasadu li du'aihi auqatis syarifah. Yang pertama, cari olehmu waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berdoa itu cari waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Satu contoh, kayaumi Arafah, seperti pada hari Arafah. Orang lain hari Arafah sedang wukuf, itu diijabah doa. Kan saya enggak haji, sama harinya Masarua hari Arafah. Bukan yang wukuf aja kan, tapi hari Arafah. Walaupun misalkan tidak wukuf kita, tapi itu hari Arafah diijabah doa gitu. Ya. Atau bulan Ramadan misalkan, gitu. Minal asyar itu 1 bulan tuh. Bulan Ramadan. Atau apa? Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah teh malam Jum'ah teh diijabah doa. Malam Jum'ahnya, kemudian hari siang Jum'ahnya, terutama Jum'ah itu setelah sholat duhur, sholat Jum'atan sampai sebelum adzan maghrib. Biasanya setelah asar sampai maghrib, ulama itu kalau ada kebutuhan apa setelah asar teh dzikir sampai maghrib. Sebelum maghrib 5 menit lagi berdoa, wis paten. Duduk saja setelah sholat asar, coba aja, gitu, dzikir. Jadi situ dzikir mau apa aja, terakhir doa aja. Tuh, ijabah doa. Ya. Nah, jadi waktu-waktu tertentu gitu ya. Contoh apalagi misalkan waktu sahur. Tuh waktu sahur itu waktu diijabah doa tuh, ya. Maka Allah juga mengatakan apa? Allah dalam Al-Qur'an itu apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Di dalam sahur mohonlah maaf, berdoalah gitu ya. Maka kata Rasul, yanzulullahu ta'ala kula lailatin ila sama'id dunya hina yabaqi sulusal lail akhir. Allah turun ke langit dunia melihat siapa yang istighfar, maka aku ampuni. Siapa yang memohon meminta, maka aku kasih. Siapa yang berdoa, maka aku kabulkan gitu. Sepertiga akhir malam. Kalau malam teh, malam itu mulai jam berapa sih mulai malam teh? Maghrib ya. Kalau beresnya jam 6 beres itu ya, beres malam. Subuh. Subuh atau jam 6? Suruk ya kalau nggak salah mah ya. Kalau suruk berarti taruhlah misalkan 12 jam ya, dari jam 6 sampai jam 6 lagi ya. Misalkan berarti kalau dibagi 3, 12 dibagi 3 berarti 4 ya. Berarti dari jam 6 sampai jam 10 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti itu sepertiga pertama tuh. 10, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4. Sampai jam 2 berarti itu sepertiga kedua, dua pertiganya ya. Nah, berarti dari jam 2 sampai subuh, sampai jam 6, sampai subuh itu sepertiga malam. Oke lah, dari jam 2 atau jam 1 lah, silakan jam 2, jam 3 lah gitu. Itu akhir itu. Sahur akhir tuh.
Nah, itu diijabah doa sampai subuh gitu. Tapi kalau Nabi itu menyarankan gini, saum yang paling bagus itu saum Daud. Ibadah pun yang paling baik itu sholat pun, okelah doalah. Gini, saum itu kan sehari saum, sehari enggak gitu Nabi Daud itu kan. Nah, sholat pun gitu, kita tidurnya, kita subuh, setelah isya, sholat tuh isya, tidur, sholat, tidur lagi, sholat lagi gitu mas. Ulang lagi, kan kita setelah sholat dulu ya, sholat isya tuh, tidurlah. Setelah tidur, kita sholat tahajud, tidur lagi, kemudian sholat subuh, itu bagusnya. Jadi bagusnya setelah sholat tahajudnya tidur lagi ngelenyap pula. Ngan gawatna gitu. Subuhnya ada di jama dengan duha. Zaman taksir. Ada gunanya. Nah gitu ya. Nah kalau misalkan dikhawatirkan itu disunahkan hanya berbaring. Kita misalkan disunahkan berbaring kayak tiduran gitu. Itu kepalanya sebelah utara gitu menghadap gitu. Itu disunahkan gitu. Hanya anak tiduran aja sebentar aja gitu. Itu disunahkan gitu. Nah, jadi yang pertama waktu-waktu ya. Apalagi antara adzan dan iqamah. Itu diijabah doa. Waktu diijabah doa. Maka setelah adzan, sholat sunnah kita berdoa. Ya. Antara adzan dan iqamah gitu. Kemudian apa? Ya, akibas shalah. Setelah beres sholat. Sebenarnya setelah beres sholat itu diijabah doa. Ya. Yang mana sholatnya? Yang mana saja silakan. Diijabah doa sholat ba'da maktubah ya. Gitu. Apalagi duduk antara dua khutbah. Jumat itu kan si imam teh duduk tuh. Satu khutbah pertama nih. Kemarin duduk tuh. Duduk itu diijabah doa tuh. Dan itu ada doa khususnya mah enggak salah kan ya? Iya. Tapi para ulama ada juga yang menyebutkan cukup dengan surah Al-Ikhlas. Ada juga doa khususnya silakan. Kalau doa umum Ya enggak apa-apa. Namanya kan di situ aslinya hadisnya di situ diijabah doa gitulah. Kalau saya itu biasanya keinginan apa aja lah gitu. Apa Rasid sih karena ngincar yang tadi Ustaz bilang dari khotib dulu, kadang-kadang saya juga cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak apa-apa gitu. Ya enggak apa-apa. Kita kan tadi dengan sholawat ya, bingung ngadoa naon sholawat. Dan ada lagi Ustaz yang tadi ngomong kan, dan juga orang mengatakan begini, enggak perlu orang itu juga sholat kita doang, enggak perlu kita berdoa lagi. Ada juga bahasa kayak gitu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Ya kalau misalkan kalau sudah tidak perlu ke Allah ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya memang udah nggak perlu. Misalkan kayak orang Yahudi kan udah nggak perlu. Lihat aja orang Yahudi ketika dia perlu baru datang ke nabinya. Kalau tidak perlu nggak perlu datang ke nabinya. Aku bisa kok dengan usaha gitu. Nggak apa-apa. Bebas saja. Allah mah nggak akan rugi. Gitu. Hanya kita mah kan masih butuh gitu. Ya. Kita masih butuh ke Allah. Kita itu menghamba ke Allah. Ini suruhan Allah. Ini perintah Allah gitu ya. Ya. Karena Allah tadi dalam Al-Quran banyak sekali ya. Ud'u ya. Itu kan suruhan. Kan namanya suruhan kan wajib. Ya. Asalnya gitu ya. Nah, asalnya suruhan itu kan tibanya wajib gitu. Ya kita mah ya suruhan Allah, cek Allah. Kalau butuh ya minta ke Allah. Cirinya menghamba kita ke Allah itu aja sih. Nah, yang kedua ayyagatannimal al-ahwal asyarifah. Tadi makan waktu-waktu ya, waktu-waktu yang dimuliakan. Sekarang tingkah-tingkah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keduanya tingkah yang dimuliakan oleh Allah. Contohnya apa?
contohnya misalkan kata Abu Hurairah, inna abwaaba sami tuftahu ajahfi sufuf. Ya, pertama ketika sudah berbaris mau di medan perang tuh. Sudah berbaris rapi itu diijabah doanya. Pun ketika kita sudah berbaris rapi sholat berdoa tuh. Paten dijawab tidaknya. Atau misalkan kita mau jihad nih, mau ngaji, sudah rapi berdoa. Nah, kata Abu Hurairah, ketika sudah siap berperang, tempur, berdoa, dijabah doa oleh Allah. Fisabilillah. Yang kedua apa? Wa inda nuzulil ghais. Ketika pas turun hujan itu dijabah doa. Tingkah ketika turun hujan itu ya. Itu juga dijabah doa. Ketika turun hujan ya. Kalau hujan buatan gimana? Berarti itu ijabahnya buatan juga. Dia doa juga doa buat-buatan aja. Dibuat-buat aja orang nggak apa-apa. Nah, itu waktu itu gitu. Nah, jadi ketika guysnya ketika hujan gitu, makanya para ulama itu kadang-kadang kalau hujan hari Jumat tuh pertama hujan misalkan hari Jumat biasanya suka diambil gitu. Tapi bukan Jumatnya sebetulnya kan satu hujannya, dua hari Jumatnya kan gitu. Dijabah ketiga airnya kan air itu sumber kehidupan gitu. Biasa dipakai obat biasanya dulu orang tua dulu. Ya nggak jadi masalah silakan aja. Gitu. Tuh, mana lagi? As-shaim ketika saum. Ketika saum. Tuh, jadi ketika saum pas mau buka itu setelah asar itu mau buka bisa itu. Itu entong ngabuburit. Bukan ngabuburit, berzikir, berdoa. Itu diijabah. Kenapa? Karena puncak ya. Puncak mus mau wabek gitu tapi orang ngedoa heula gitu. Masyaallah karim itu. Ijabah doanya. Kemudian ketika kita safar, ketika kita bepergian itu dijabah doanya tuh. Ketika safar, ya. Atau doa ketika jauh dari orang gitu. Oke, kita punya saudara jauh, orang itu nggak tahu kita mendoakan itu dijabah doa tuh. Atau kita mau berangkat silaturahim itu juga dijabah doa. Ya, jadi banyak. Jadi harus tahu oh ini di sini, oh ini di sini gitu. Kenapa? Didolimi. Oh iya. Ketika didolimi, ketika didolimi itu dijabah oleh Allah. Maka lebar kalau kita misalkan kan kita didolimi nih. Kita doanya lebar kalau kita mendoakannya enggak benar. Contoh misalkan kita didolimi. Contohlah mudah biasanya angkot tuh ke Cimahi teh 5.000 misalkan, kita ngasih 10.000 teh jadi pulangan dan kita dolimi, ya mudah-mudahan cilaka. Itu mungkin saja Allah langsung mengabulkan cilaka. Kan untuk apa kita? Tapi ya Allah, mudah-mudahan saya dimudahkan oleh Allah rezeki saya karena saya sedang didolimi. Itu lebih hebat. Lebar kan kita kan sedang diijabah doanya. Maka jangan doa nutup yang kayak kita aja doanya. Gitu ya. Sedang orang makanya hati-hati ketika ada orang yang didolimi itu doanya diijabah ya, doanya diijabah oleh Allah. Ya. Nah, kemudian apa? Ijtima'ul hamam. Ketika banget butuh. Ketika dia banget butuh sampai dia sudah melupakan syariat lah, sampai udah mentok lah syariat. Itu dijabah doa. Makanya banyak kan orang yang kata dokter ini nggak mungkin sembuh. Dia sudah mentok misalkan, dia berserah diri ke Allah berdoa sembuh. Nah itu. Tapi jangan sampai mentok juga ya, gitu. Baru itu tidak ada ijabah. Nah, ketika bintang jatuh, ada ya? Kita bintang jatuh. Bintang jatuh, meteor jatuh, hari kiamat. Saya belum baca kalau bintang jatuh itu gimana ya? Kan gitu kan kalau film-film kan. Doa bintang jatuh lagi kita. Biasanya film-film gitu. Kalau sedang bahagia sekali, itu dijabah juga doanya.
Kalau sedang bahagia, sedang tenang hati itu diijabah doa. Contoh misalkan, Pak, bersemedi itu. Sedang bahagia gitu. Misalkan Pak Didi sedang misalkan ini perlu uang 1 juta. Kenapa? Karena mau bayar hutang. Tapi dia tidak punya uang, misal sama sekali, ya Allah gimana sekarang mau bayar? Ya, terus dikasih sama Pak Taufik. Bagaimana bahagia Pak Dedi? Ya Allah makasih, minta doanya, pasti diijabah. Gitu. Kan Pak Dedi senang tuh, minta sama Pak Taufik doanya. Gitu. Itu yang diijabah, kenapa? Karena dia sedang bahagia, sedang gitu, kita minta doanya. Makanya ketika kita sedekah, bagus minta doanya kita. Gitu. Hanya Aisyah mah nggak mau. Kenapa rugi? Saya sedekah, kemudian dia mendoakan aku, kan berarti draw. Hiji-hiji katanya. Aisyah mah nggak mau. Kan pernah Aisyah ngasih, kemudian mendoakan, oh bla 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 bla. Langsung dijawab doa lagi, ya Allah mudah-mudahan dia juga seperti yang dia katakan gitu. Kenapa kamu? Supaya sedekahnya utuh. Kayak dibayar dengan doa. Jadi kurang bagus ketika kita sedekah minta doa. Ya gitu. Kecuali kalau memang yang dikasih itu mendoakan gitu. Ya minta juga sebetulnya nggak apa-apa sih. Tapi yang mendoakan yang lebih bagus memang. Dan memang sunnahnya gitu. Ketika kita dikasih sama orang lain, sunnah kita itu mendoakan kepadanya dan doanya yang dimengerti oleh dia, gitu bagusnya. Sekarang saya dikasih, saya itu mendoa dengan bahasa Arab, tengartian manehna kurang bagus. Jadi doanya itu bagusnya yang dia ngerti. Allah mudah-mudahan diberkahkan rezekina, usahana. Itu dia ngerti. Amin gitu bahagia. Gitu. Aku tentang dunia mah pasti tarik doana sang dunia mah. Tapi kalau akhirat, ya Allah mudah-mudahan dia ketika waktunya meninggal husnul khatimah. Coba ngadoakeun nanti waktunya. Saya pernah baca ini, ada ulama namanya Muhammad bin Iyad itu. Dia bilang seandainya orang itu dia misalkan punya itu doa aja yang makbul ya. Dia doakan, misalkan dia punya kesempatan cuma 1 doa yang makbul, dia gunakan untuk mendoakan pemimpin yang zalim. Iya, betul. Karena dengan pemimpin yang zalim itu menjadi tidak zalim, berbuat baik ke rakyat, dia akan dapat pahala jariahnya sebanyak rakyat gitu. Kebaikan rakyat itu, iya, memang gitu. Berarti kita harus doain Jokowi. Iya, doain. Ya supaya adil. Supaya mendapat lagi gitu. Maksudnya Iya, ya jangan Jokowi lah, ini kan geser-gesan. Ya yang iya, gitu. Ya pemimpin masih apapun doakanlah kita. Itu saking sulitnya sebetulnya dari dulu juga ya. Abdullah bin Iyad siapa Abdullah ya. Iya, rata-rata dari dulu seperti itu. Makanya kan jangan gitu. Gini ada Umar bin Abdul Aziz kan protes rakyat gitu. Wahai Umar bin Abdul Aziz, bisa enggak kita rakyat itu makmur seperti Umar bin Khattab? Bisa enggak engkau pemimpinnya itu dicintai oleh rakyat seperti Umar bin Khattab? Bisa enggak gitu misalkan negara itu sejahtera seperti mereka itu? Apa jawaban Umar bin Khattab? Umar bin Abdul Aziz. Kalau rakyatnya seperti rakyat waktu zaman Umar bin Khattab, bisa. Gitu. Sejahtera lagi. Jadi bukan hanya pemimpin sebetulnya yang membuat seperti ini, rakyatnya pun. Sahan milihna gitu. Gitu. Kan tetap aja gitu. Ya, jadi tetap rakyatnya. Salah satunya kata ulama, ketika rakyatnya
jauh dari ulama, tidak menghargai ulama, sudah tidak dekat dengan ulama, susah oleh Allah dikasih pemimpin yang adil. Sekarang tuh jauh ke ulama itu nggak ada hormat-hormatnya ke ulama. Ulama itu sekarang itu dipakai ketika dia butuh baru datang ke ulama, ketika nggak butuh enggak. Sekarang itu ya seperti itu. Jadi wajar kalau misalkan Allah memberikan pemimpin yang dolim. Kenapa? Jauh dari ulama, jauh dari pengajian. Coba aja sekarang dimanapun, di masjid manapun, penduduk yang ada di situ dengan yang suka ngaji itu coba berapa presentasinya? Jauh. Kalau jauh dari ulama itu susah. Sebenarnya kita juga, kata Umar bin Abdul Aziz, kitanya yang harus berubah dulu, baru pemimpin bisa jadi yang adil. Gitu. Ya tapi mudah-mudahan lah ya, walaupun tapi tidak cukup mudah-mudahannya, kitanya sendiri harus cinta ulama, cinta majlis taklim, baru silahkan itu diberi oleh Allah pemimpin yang adil. Dan tetap ada kelihatannya ini adil, tetap aja nah banyak yang tidak adil. Tetap aja susah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baru 2 ya, itu adab etikanya. Kita bikin dulu kan. Ya. Saya bikin apa?